Bismillah, Assalamualaikum. Dari akun Twitter @cingebi mengisahkan lingkaran setan sengketa tanah antara tanah Tuhan atau tanah tak bertuhan. Sebuah kisah yang akan Tony FS bacakan. Semoga lancar. Dan ini dia selengkapnya. Rinto baru pulang dari Jogja setelah menyelesaikan kuliahnya. Rumah orang tuanya yang berada di Jakarta kini sepi karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia saat dia masih kuliah. Kini hanya ada kakak perempuannya yang sudah berkeluarga yang menempati rumah tersebut. Rinto sepertinya lelah. Dia langsung merebahkan badannya di sofa. Dina, kakaknya Rinto, menyapanya dan menyuruhnya untuk makan. Rinto pun menuruti perintah kakaknya langsung ke meja makan, dan dia pun makan sendiri. Saat sedang makan, Rinto dihampiri kakak iparnya, Fajri, yaitu suaminya Dina. Fajri berucap, "Kebetulan Tok," sapaan Rinto. "Kebetulan Tok, lu pulang," ucap Fajri. "Ada yang gue pengen omongin sama lu Tok," lanjut Fajri. Sedangkan Rinto asyik mengunyah. "Apaan?" "Masalah warisan bapak ibu gua," jawab Rinto. Fajri pun kaku seketika. Sementara itu di tempat lain, keributan dua kelompok sedang terjadi. Beberapa orang memegang golok dan parang, bahkan satu orang terkena bacok. Lokasi tersebut merupakan tanah kosong lumayan luas yang ditempati gubuk dan rumah semi permanen. Orang-orang itu memasang ekspresi marah. Mereka dilerai oleh salah satu tokoh di kampung itu. Keributan pun selesai. Salah satu kelompok yang tadi ribut pergi dengan 3 mobil Avanza. Ternyata kelompok yang memakai Avanza, kelompok yang menyerang orang-orang yang mendiami tanah kosong tersebut. Kembali ke rumah, Fajri memberitahu kalau ada tanah peninggalan orang tua Rinto di Jakarta Barat. Luasnya hampir setengah hektar. Rinto pun penasaran dengan ucapan Fajri. Rinto adalah anak laki satu-satunya dari almarhum Haji Dani bin Haji Abdullah. Maka waris paling kuat jatuh ke anak laki-laki, yaitu ke Rinto. Dengan rasa penasarannya, Rinto lantas menghubungi orang kepercayaan almarhum bapaknya. Tapi nomornya sudah tidak bisa dihubungi. Fajri memberitahu lokasinya kepada Rinto. Tapi Dina mempertanyakan sertifikat tanah tersebut, dan Rinto disuruh berhati-hati karena belum tentu keabsahan tanah tersebut. Dengan jiwa muda dan rasa penasarannya yang tinggi, Rinto mendatangi lokasi tanah tersebut berdua dengan Fajri. Sesampainya di lokasi, lantas Rinto dan Fajri memasuki pagar seng. Rinto terkejut banyak rumah-rumah gubuk berdiri di atas tanah tersebut, dan beberapa orang penghuni gubuk-gubuk tersebut menghampiri mereka. "Ada apa mas? Masuk ke sini. Mau cari apa?" tanya salah satu orang tersebut ke Rinto dan Fajri. "Kalian siapa?" tanya balik Rinto. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berawak kurus, berbasa-basi dan mengenali Rinto. Rinto ya? Masya Allah, apa kabar?" Ternyata dia adalah orang kepercayaan bapaknya, Rusdi, nama orang tersebut. "Bang Rusdi ya? Kenapa nomornya nggak bisa dihubungin?" tanya Rinto dengan ketus. Lalu Rusdi menyuruh orang-orang yang tadi menghampiri Rinto dan Fajri untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Rusdi mengajak Rinto dan Fajri duduk di sebuah kursi. "Mereka itu siapa bang?" tanya Rinto kepada Rusdi. Mereka pemulung yang numpang tinggal di sini," tandas Rusdi. Seperti ada yang aneh dengan orang-orang tersebut. Lantas Fajri mengajak pulang Rinto dan melanjutkan pembicaraan tentang tanah tersebut di lain hari. Hanya beberapa menit mengobrol, Rinto dan Fajri beranjak pergi. Rusdi pun menghampiri mereka keluar pagar dan berbicara kecil dengan Rinto. "Jangan dengar omongan siapa-siapa." Rinto kaget dengan ucapan Rusdi itu. Rinto dan Fajri pun masuk ke dalam mobil, lalu meninggalkan lokasi. Di rumah Rinto memikirkan maksud Rusdi tadi. Rinto yang sempat bertukar nomor handphone dengan Rusdi pun langsung menelpon Rusdi, tapi tidak diangkat. Fajri tiba-tiba menepuk pundak Rinto dari belakang sambil berbicara. "Kayaknya Rusdi menyewakan gubuk-gubuk sama orang tadi." Rinto hanya tertegun acuh. Rinto sepertinya sedang memikirkan kenapa tanah itu ditempati orang-orang. Lantas Rinto menanyakan kepada Dina, "Kak, lu emang gak tahu menau sama tanah bapak yang di Jakarta Barat?" "Gue mana ngerti urusan begituan. Lagian kan bapak lebih percaya ke Bang Rusdi sama Bang Joko kebanding sama anaknya," jawab Dina. Rinto pun memberitahukan kepada Dina kalau Rusdi sudah berkhianat ke almarhum bapaknya dengan menyewakan tanah tersebut ke orang-orang yang numpang tinggal secara nomaden. "Masa sih?"
Tapi emang udah 3 tahun sih Bang Rusdi gak ke rumah semenjak bapak meninggal, ujar Dina ke Rinto. Semakin yakin Rinto dengan pengkhianatan Rusdi terhadap bapaknya. Saat tengah malam, Rinto menyetir mobil sendiri mendatangi tanah bapaknya itu. Dia mengintip dari pagar seng. Dia pun melihat api unggun yang besar dikelilingi orang-orang. Mereka seperti sedang mengadakan ritual aneh. Orang-orang itu menggunakan pakaian serba putih panjang dengan kepala tertutup. Tidak lama mengintip, Rinto dibuat kaget oleh tikus yang lewat di kakinya, membuat kegaduhan di pagar seng tersebut, sehingga satu orang yang sedang ikut ritual menghampiri pagar seng itu. Tapi beruntungnya, Rinto sempat bersembunyi di balik tong sampah, dan orang itu lantas melanjutkan ritualnya. Saat Rinto mau kabur, Joko, yaitu orang kedua kepercayaan bapaknya yang sempat disebut Dina, Joko mempergokinya. Astagfirullah, Den Rinto. Bang Joko ya? Tanya Rinto. Bener Den, ngapain di sini? Imbu Joko. Kemudian Joko mengajak Rinto ke rumahnya. Rinto pun mengiyakan. Sesampainya di rumah Joko yang jaraknya tidak jauh dari tanah itu, istri Joko menyambut Rinto dengan hangat sambil menawarkan minum. Bahkan anak perempuan Joko yang sebaya dengan Rinto keluar kamar dan menyapa Rinto. Namanya Andini. Senyumnya menawan Rinto. Lantas Joko mempertanyakan kembali apa yang dilakukan Rinto tadi. Rinto menjawab dengan balik bertanya tentang tanah tersebut. Bang Joko, bukannya itu tanah bapak ya? Joko menjawab terbata-bata. Iya Den, tapi waktu Aden Rinto kuliah dan bapak Aden meninggal. Belum sempat melanjutkan bicara, handphone Joko berbunyi. Lantas Joko mengangkat telepon itu dan berbicara menjauh dari Rinto. Setelah menelpon, Joko tergesa-gesa dan menyuruh Rinto untuk menginap saja di rumahnya. Den, Aden nginep aja ya di sini. Besok pagi kita lanjutin obrolan tadi. Rinto pun kembali mengiyakan. Rinto pun tertidur di sofa. Rinto pulas sampai pagi pun tiba. Joko sedang santai menyeruput kopi hitamnya di teras. Andini pun terlihat sedang merapihkan kamarnya. Istri Joko yang melihat Rinto terbangun langsung menyapanya. Den Rinto, udah bangun? Mau sarapan apa mandi dulu? Rinto pun kembali menanyakan obrolan yang semalam sempat terputus kepada Joko. Bang, lanjutin yang semalam. Ya sudah, tapi Aden sarapan dulu ya, perintah Joko. Sambil sarapan Joko menceritakan semua tentang tanah itu. 3 tahun lalu waktu bapak Aden meninggal, bapak berwasiat Den. Dan cerita pun kita beralih ke 3 tahun yang lalu ya, flashback. Saat bapaknya Rinto masih hidup, Joko dan Rusdi dipanggil ke rumahnya. Joko, ini sertifikat tanah yang di Jakarta Barat. Saya minta tanah ini segera dijual buat biaya kuliah Rinto dan biaya pengobatan saya. Bapaknya Rinto saat itu sakit jantung koroner. Saat Joko membawa sertifikat tersebut, Rusdi merebutnya dari tangan Joko. Lantas Joko tidak bisa berbuat banyak dan tidak mau berkelahi dengan Rusdi. Tidak lama Rusdi mengabarkan Joko bahwa tanah tersebut sudah terjual dan Joko menerima komisi 5 juta rupiah. Beberapa hari kemudian Joko mendengar kabar Haji Dani bin Haji Abdullah, yaitu bapaknya Rinto, meninggal dunia. Joko hadir di pemakaman. Selang beberapa lama pasca bapaknya Rinto meninggal, tanah tersebut dikuasai Rusdi dan orang-orang yang tidak tahu asal-usulnya. Dan kembali ke tahun sekarang, Rinto pun meyakinkan dugaannya kalau Rusdi hanya mengakui tanah tersebut dan membohongi bapaknya. Penuturan Joko sangat jelas hingga Rinto percaya Rusdi telah menyewakan tanah itu kepada orang-orang penganut sekte setan. Maka Rinto pun bergegas melaporkan kejadian ini ke polisi. Tapi Joko menahannya dan Joko minta Rinto untuk tidak gegabah. Rinto pun bingung bagaimana caranya untuk bisa merebut kembali hak warisnya. Lagi-lagi Andini yang cuma lewat membuat Rinto tersipu. Rinto tampaknya mulai menyukai Andini. Pandangan Rinto terpana memandang Andini yang sedang menjemur baju. Tapi Rinto tiba-tiba dikagetkan Joko yang menawarkan kopi kepadanya. Ngopi dulu Den, jangan kelamaan kalau lihat perempuan, biar penasarannya nggak berkurang, canda Joko. Setelah menghabiskan kopinya, lantas Rinto pamit pulang. Sesampainya di rumah, Fajri langsung menegur Rinto. Dari mana aja lo semalaman gak pulang? Gue nginep di rumah Joko, jawab Rinto. Dina yang mendengar percakapan mereka lantas bertanya, "Hah, lu ketemu Joko? Ngomong apa aja dia?" Dina pun memasang ekspresi khawatir.
Rinto pun mulai mencurigai Dina seperti ada yang ditutupi. Rinto memancing jawaban yang membuka peluang keyakinan bahwa Dina juga sebenarnya tahu yang terjadi. Joko cerita tentang bapak dan lo juga kak. Wajah Dina makin mengkerut pas mendengar jawaban Rinto. Dina pun seketika berdiri dan pergi meninggalkan percakapan itu. Rinto yakin kakaknya itu menyembunyikan suatu fakta. Fajri pun terperangah melihat tingkah istrinya yang mendadak aneh. Akhirnya Rinto menghubungi seseorang melalui ponselnya dan cerita pindah ke rumah Joko. Bahaya ini, orang gila itu masuk ke mimpiku semalam, ujar Joko ke istrinya penuh kekhawatiran. Mungkin cuma firasat burukmu aja itu, jawab istrinya menenangkan. Lalu Joko menyeruput kopi yang baru saja disajikan istrinya. Sebelum maghrib, Rusdi datang ke rumah Joko, lalu menemui Joko. Anak setan itu semalam nginep di tempat lu, Jok. Yang dimaksud Rusdi itu Rinto. Iya, tapi pagi-pagi udah kabur, jawab Joko. Rusdi dan Joko terlihat sangat akrab. Jok, tadi siang Dina nelpon gue, omong Rusdi ke Joko. Dengan rasa penasarannya Rinto datang ke rumah Joko. Sesampainya di rumah Joko, Rinto kaget kalau ada Rusdi sedang bercengkrama dengan Joko. Lantas, tanpa sepatah kata pun, Rinto kembali pergi. Den Rinto, mau kemana? Panggil Joko tapi Rinto tetap acuh. Sekarang Rinto dilema, harus percaya pada siapa? Dina, Joko, Rusdi, bahkan Fajri pun kini dicurigai bersekongkol terkait tanah bapaknya itu. Rinto sekarang menyelidikinya sendiri. Tepat saat tengah malam, Rinto heran tidak ada aktivitas sama sekali di dalam tanah itu. Rinto terngiang Andini, dan Rinto terpikirkan untuk mengajak Andini membantu dia dalam menyelidiki fakta apa sebenarnya. Akhirnya Rinto mencoba ke rumah Joko untuk menemui Andini. Saat mobil Rinto sampai depan rumah Joko, ternyata Joko sedang berada di teras rumahnya. Assalamualaikum bang, ada Andini? Joko tidak menjawab salam dari Rinto, tapi malah melengos duduk. Ini jam berapa? Tengah malam cari gadis orang, pantas? Jawaban ketus Joko ke Rinto sambil melotot. Rinto merasa apa yang dibicarakan Joko benar. Lantas Rinto pergi dan meminta maaf. Saat seperempat perjalanan pulang, Rinto melihat sekumpulan orang berjubah putih dengan penutup kepala, sama seperti yang dilihatnya tempo hari di dalam tanah bapaknya itu, sedang berjalan ke arah tanah bapaknya. Lantas Rinto pun memutarbalikan mobilnya sedikit jauh. Saat mau mengejar orang-orang itu, tiba-tiba mobil Rinto melindas seekor kucing hitam. Dengan rasa hewaninya, dia menguburkan kucing itu di pinggir jalan. Rinto kembali ke tanah bapaknya. Benar saja, orang-orang itu mengadakan ritual seperti sebelumnya. Saat mengintip dari balik pagar, ponsel Rinto berbunyi sehingga membuat orang-orang itu menengok ke arah pagar. Dengan rasa panik Rinto auto kabur dengan mobilnya. Saat Rinto sudah kabur, satu orang dari sekumpulan orang tersebut menghampiri pagar dan orang itu membuka penutup kepalanya. Perjalanan sudah jauh dari tanah bapaknya itu, dia mampir ke warung kopi. Rinto menelpon orang yang diteleponnya. Waktu saat itu, yang ditelepon Rinto adalah Om Bahri. Om Bahri merupakan adik kandung dari bapaknya yang banyak tahu tentang tanah tersebut. Pembicaraan Rinto dengan Om Bahri melalui ponsel seperti ini. Om bisa kesini sekarang? Orang-orang itu ngadain ritual aneh lagi malam ini, kata Rinto. Om lelah banget toh. Besok deh Om cari tahu dulu. Yang penting kamu hati-hati, jawab Om Bahri. Rinto pun menutup teleponnya dan bengong. Lalu dia melanjutkan pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, ternyata Dina juga baru pulang entah dari mana. Dari mana lu malam-malam ngayap? Tanya Dina ke Rinto. Lantas Rinto menaikkan nada bicaranya karena curiga dengan Dina. Lu yang dari mana? Perempuan jam segini baru pulang, tanya ketus Rinto. Lantas mereka berdua masuk tanpa sepatah kata pun. Kembali ke tanah bapaknya. Orang yang mengejar Rinto tadi lalu membuka penutup kepalanya. Ternyata, ya, orang itu adalah Dina. Saat itu juga Dina mencopot jubahnya lalu bergegas pulang dan ritualnya pun ditunda. Dari kejauhan, Joko melihat Dina yang terburu-buru pulang dan menyalakan mobilnya. Pantas saja Dina dan Rinto bersamaan sampai rumah karena Rinto tadi sejenak berhenti di warung. Rinto mencari tahu di internet tentang ritual sekte yang dilakukan di tanah bapaknya itu. Ternyata mayoritas sekte penganut aliran sesat rata-rata
melakukan ritual seperti itu? Rinto menghubungi temannya yang suka meriset ritual-ritual aneh. Valdo namanya. Valdo pun menyetujui untuk membantu Rinto untuk mencari tahu sekte apa dan tujuannya apa. Keesokan paginya, Rinto sarapan bareng Fajri. "Tok, gimana penelusuran lo?" tanya Fajri. Rinto pun bingung. Fajri ini memang tidak tahu atau cuma pura-pura tidak tahu. Rinto pun masih terdiam. Beralih ke Joko, yang saat itu Joko sedang berbincang dengan istrinya. "Saya bimbang kembali atau tidak. Saya mau tobat, tapi Dina menjanjikan 100 juta buat kita, Bu." Lalu istrinya menjawab, "Ikuti saja, Pak. Lumayan kan 100 juta. Yang penting jangan ada yang jadi tumbal dari kita." Andini yang menguping percakapan orang tuanya pun bergegas izin mau ke minimarket. Padahal Andini mau ke tanah bapaknya Rinto dan memfoto bukti-bukti kecil bekas ritual sekte itu. Tidak lama, Rusdi datang dan langsung, "Anak setan, ngapain kamu?" Lalu Andini pun lari. Andini pun lari sampai ke rumahnya. Rusdi tetap mengejar. "Ada apa, Nak?" tanya istri Joko ke Andini. "Anak setan ngapain foto-foto di tanah itu?" tanya Rusdi ngegas. "Jaga mulut lu ya, dia bukan anak setan seperti Rinto," tegas Joko. Andini yang ketakutan lantas masuk ke dalam, lalu mengambil ponsel Joko untuk mencari nomor HP Rinto, dan disimpanlah nomor HP Rinto. "Joko, lu masih inget kan anak laki yang masih bujangan itu anak setan, dan yang masih gadis pun anak setan?" ujar Rusdi yang ngotot. "Tapi Andini beda," tegas Joko. "Oke, lu inget ya, kalau 100 juta dari Dinda udah di tangan lu, Andini akan jadi anak setan," ujar keras Rusdi. Lagi-lagi Andini bingung dengan ucapan Rusdi, anak setan. Tidak lama Andini menelpon Rinto, tapi tidak diangkat. Ternyata Rinto sedang di kantor kelurahan. Ternyata Rinto yang ditemani Valdo ingin mempertanyakan soal status tanah bapaknya itu. Tapi pihak kelurahan menyuruh Rinto untuk ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Saat keluar kantor kelurahan, ada seorang kakek yang sedang membaca koran, tiba-tiba berbicara. "Anak muda sekarang suka banget ngeributin warisan ya," ucap kakek tersebut. Rinto pun merasa tersindir, tapi Rinto pun tidak mempedulikan ucapan kakek itu. Lantas Rinto dan Valdo pun pergi dan makan siang di sebuah rumah makan. Beberapa saat kemudian, ponsel Rinto berbunyi. Nomor tanpa nama memanggil ponselnya. Lalu Rinto pun mengangkatnya. "Assalamualaikum, Rinto." Ternyata itu suara Andini. "Waalaikumsalam. Andini ya?" jawab Rinto dengan senyum sumringah. Valdo pun heran melihat Rinto, tapi it's okay. "Rinto, Andini bisa ketemu AA?" tanya Andini ke Rinto. "Bisa dong. Bisa kapan? Sekarang?" tanya balik Rinto ke Andini. Akhirnya mereka pun bertemu di kafe yang tidak jauh dari tanah bapaknya Rinto. "Kita ini anak setan katanya," ujar Andini ke Rinto. "Apa maksud kamu?" "Iya, Mang Rusdi yang ngomong ke aku," jawab Andini. Lalu Andini menunjukkan foto-foto yang sempat terfoto di handphonenya. Ternyata ada kotak peti klasik, ada jerami, ada seperti darah dalam toples kaca. Lantas Valdo langsung meresearch foto-foto itu. Mengerucutlah ternyata itu adalah sekte Langgeng Waris. Mereka adalah sekelompok orang yang percaya akan adanya setan yang bisa membuat kaya dengan kekal, dan warisannya tak akan pernah bisa sirna turun-temurun. Ketuanya adalah Bahri. Sekte ini adalah sekte defensif, sekte yang mewajibkan anak anggota harus yang ditumbalkan, yaitu anak setan, laki-laki perjaka dan perempuan yang masih perawan. Apabila mereka belum menikah di umur maksimal 25 tahun, maka anak setan itu harus dilepaskan kepala dari badannya. Di tahun ini, tepatnya 3 hari lagi adalah waktunya persembahan anak setan kepada Raja Setan bertahta. Kemudian Rinto dan Andini bengong. Tar dulu, ketuanya siapa, Dok?" tanya Rinto ke Valdo. Bahri Prawija Panji Sukma," jawab Valdo. "What the fuck? Itu om gue," jelek Rinto. Tiba-tiba golok melayang menghantam tangan Valdo hingga memutuskan pergelangan tangannya yang sedang mengkursor laptop. Rusdilah pelakunya. Lantas Rusdi mengancam Rinto dan Andini, tapi Rinto dan Andini masih bisa melarikan diri. "Anak setan," tandas Rusdi. Tidak lama Rusdi yang masih mengejar Rinto dan Andini. Kebetulan ada polisi yang sedang patroli, lalu menembak kaki Rusdi sampai terjatuh. Lantas Rinto dan Andini pun membawa Valdo ke rumah sakit didampingi polisi. Valdo belum sadar diri
Lalu Rinto membawa Andini pulang. Saat Rinto dan Andini sampai di rumah Joko, tiba-tiba Joko berlari ke mobil Rinto, menggedor pintu mobil, meminta tolong dengan keadaan berdarah-darah. Tidak lama, sebuah golok melayang menancap tepat di kepalanya. "Anak buah kurang ajar," ujar Bahri lantas meludah. Rinto langsung tancap gas setelah melihat Joko terbunuh. Andini menangis jadi-jadinya. Tidak lama ponsel Andini berbunyi. Ternyata telepon dari ibunya. "Dok, jangan pulang dulu ya, ibu sedang sembunyi," suara rintihan ibunya Andini. Rinto pun mendatangi kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Rinto melaporkan kejadian tadi. Lantas 2 polisi yang sedang piket datang ke TKP mendampingi Rinto dan Andini, tapi Andini ditinggal di mobil polisi. Di saat polisi itu memeriksa rumah Joko, terdengar suara teriakan Andini. Rinto pun berlari ke mobil. Andini pun diculik dengan mobil. Dan yang menculik Andini menggunakan mobil Dina. Rinto lantas mengejar, tapi kehilangan jejak. Rinto mencoba ke rumahnya. Saat masuk ke rumahnya, Fajri sudah berdarah-darah di atas sofa. Lalu Fajri dibawa ke rumah sakit. Kasusnya semakin melebar, karena sudah 2 orang, Valdo dan Fajri, luka-luka. Lalu 1 orang tewas yaitu Joko, dan 1 orang diculik, Andini. Kasus ini lalu ditangani kepolisian. Rinto kelelahan dan tidur di rumahnya. Tepat di tengah malam, Rinto terbangun langsung tancap gas menuju tanah bapaknya. Saat sesampainya di tanah tersebut, ritual persembahan pun sedang dilaksanakan. Rinto menerabas masuk dan menabrak pagar tanah itu dengan mobilnya. Ternyata, Andini ada di tengah-tengah ritual itu, dengan kaki dan tangan yang terikat. Dina dan Bahri pun melotot ke arah Rinto. Dina pun menghampiri Rinto dan berbicara, "Gua lakuin ini buat elu, buat bapak dan ibu. Sekarang gue minta lu pergi." Andini memberontak dan ingin berteriak, tapi mulutnya pun disumpal kain. "Apa hubungannya sama bapak dan ibu dengan ritual setan itu?" tanya Rinto yang emosi. "Ini ritual langgeng waris," ucap Om Bahri. "Perjanjian ini agar warisan keluarga kita tetap kekal dan abadi turun-menurun. Saya tidak setuju kamu suka dia, Andini. Kalau kamu menikah dengan dia, maka langgeng waris sirna dan hilang, paham?" tandas Bahri. "Tapi tanah ini milik bapak saya. Dan elu, Kadina, sudah tertipu sama bajingan ini," tegas Rinto. Lantas Bahri menjawab, "Sertifikat tanah ini sudah di tangan saya. Saya yang melindungi kalian dari cara licik Joko." Bahri pun lanjut bercerita. "Saat bapakmu menitipkan surat tanah ini ke Joko, Joko tidak menjualnya sampai bapakmu meninggal. Aku yang merebutnya dari Nya Joko yang ingin menikahkan kamu dengan anaknya, Andini." Lalu Rinto mempertanyakan ulang maksud ritual ini. Dina pun bergantian menjawab, "Ritual ini, ritual persembahan untuk Nyai Putih, penjaga kekayaan keluarga kita, dan orang-orang ini pengikutnya. Mereka setia tidak seperti Joko dan Fajri yang berniat menghancurkan keluarga kita." Rinto belum mengerti dengan penjelasan Dina dan Bahri. Rinto mempertanyakan kembali, "Kenapa harus mempersembahkan manusia dan Andini disebut anak setan?" Lantas Bahri menjawab, "Tergantung tujuan orang tuanya. Selama tujuannya mau menjadi kaya dan warisannya kekal, tanpa pengkhianatan di dalam keluarga Nyai Putih, tidak boleh menikah keturunan langgeng waris." Rinto makin bingung. Lalu dia mengingat cerita Joko tentang 3 tahun lalu dan kembali bertanya, "Kenapa Rusdi menebas tangan Valdo dan Fajri hampir tewas di rumah? Dan Joko bilang Rusdi yang udah menjual tanah ini?" Bahri menjawab, "Rusdi bukan pengkhianat. Dari tangannya saya bisa ambil." Saat Bahri masih bercerita, tiba-tiba Dina menyelak omongan. "Apa lu bilang Fajri masih hidup? Fajri itu udah nipu gua. Dia anak setan. Dia nikahin saya waktu di umur 28 tahun. Dia anak setan, harusnya dia mati." Rinto pun bertanya lagi, "Kenapa gak dari dulu lu bunuh Fajri?" "Fajri bertobat dan ingin cerai dari gua, maka gua maafin. Tapi saat lu pulang dia memanfaatkan lu buat ngerebut tanah ini lagi. Oh ya, Rusdi kaum yang ortodoks, tapi dia tidak mau berkhianat sama keluarga kita. Dia marah sama lu karena dia tahu lu mulai suka dengan Andini," tandas Dina. Rinto pun terdiam, kebingungan. Dina dan Bahri pun kembali melanjutkan ritualnya dan Andini semakin ketakutan. Bahri pun membaca mantra sambil memegang golok. "Nyai Putih sang pemilik jagat langgeng waris," dan seterusnya.
Dan saat golok sudah mau memenggal kepala Andini, tiba-tiba polisi datang dan menembak Bahari pas di dadanya dan menangkap semua orang yang ikut ritual tersebut, termasuk Dina. Ternyata polisi ditelepon istrinya Joko. Keadaan tegang berubah menjadi haru, ikatan Andini pun dilepas. Bahari pun tewas terkapar di tempat. Tidak lama datanglah seorang kakek yang waktu itu membaca koran di kelurahan. Ternyata beliau adalah sesepuh sekaligus tokoh yang sempat melerai pertikaian. Kakek itu pun bercerita, "Nak Rinto, tanah bapakmu utuh dan tidak pernah terjual. Bahari memanfaatkan tanah ini untuk mengadakan ritual tumbar agar persugihan berjalan lancar karena Bahari punya usaha kontraktor. Tapi bodohnya Dina dan Rusdi terhasut ajakan Bahari." Lanjut kakek itu bercerita, "Bahkan beberapa hari lalu Joko sempat ingin membubarkan ritual ini dengan membayar sekelompok orang, tapi saya lerai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Sekarang Nak Rinto ambil alih kekuasaan atas tanah ini dan kelurahan sampai perangkat kampung akan membantu," ucap kakek itu. Kini Rinto dan Andini sudah kembali bergandengan tangan lagi, dan tanah itu sekarang sah dialihkan penguasaannya ke Rinto sebagai ahli waris dari almarhum Haji Dani bin Haji Abdullah. Dan sekian cerita ini selesai. Terima kasih Cing Ebi, makasih ya Cing, dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.